Halo, selamat pagi bos. Selamat pagi. Agak majukan juga Mi, ya, bisa itu. Gitu. Sehat yang punya Pradi. Welcome to podcast Dikamer. Yang punya Pradi, ya, benar. Anak mudanya. Nah, gini, semua kita punya Pradi. Ya, benar. Bukan Pak Mustari aja, ya kan? Iya. Saya juga KTA saya Pradi. Saya juga punya Pradi. Benar. Jadi nggak salah kalau aku bilang hadir saat ini podcast Didi Kamil yang punya Pradi. Benar. Iya kan? Iya, Karena KTA kita kan KTA Pradi. Jadi heran kita kan kalau orang merasa dia tidak punya Pradi. Heran juga ya, bagus KTA pindah. Bagus dia pindah kan. Pindah ke Asana berarti dia tidak memiliki Pradi lagi. Tapi yang anehnya ketika dia memiliki Pradi tapi tidak memajukan Pradi, itu tanda tanya. Nah, itu dia. Yang menghalang-halangi untuk majunya Pradi, kita tanda tanya. Itu poinnya. Itu poin. Ya kan? Banyak kan kayak gitu kan? Banyak. Jadi selama sifat kebaikan positif untuk memajukan Pradi, kenapa sih kok dipersulit gitu loh? Ini kita sekarang pengen Pradi kita ini menjadi barometer. Coba dengan OA-OA yang lain, khususnya kita DPC Batam, kita pengen Pradi kita dapat ya dilihat lah oleh daerah-daerah lain. Oh, ternyata Batam bisa maju, ya kan? Dengan banyaknya OA lain, ternyata Pradi bisa eksis di situ gitu loh, bisa menjadi rujukan kayak gitu kan. Nah, kenapa kok salah? Kecuali kalau yang dilakukan oleh anak-anak muda ini hal-hal yang negatif kan, itu yang tanda tanya, itu yang baru harus kita ributkan gitu loh. Itu yang harus ditentang kan. Nah, Karena kalau makanya aku bilang kayak aku bilang tadi, kalau kita punya Pradi, punya kita sendiri macam seperti rumah kita lah. Kalau rumah kita udah kita tempati beberapa tahun tapi tidak ada perubahan, datang anak kita, Pak, kita buat begini, masa orang tuanya komplain? ya selama kita sanggup melakukannya, Iya kan gitu. apa yang salah di situ kan? Itu yang jadi pertanyaan. Kecuali nih kalau kita tidak sanggup nih melakukannya, ya kan, barulah itu yang menjadi persoalan gitu. Gimana sih supaya kita sanggup untuk melakukannya gitu. Tapi saya nilai kita sanggup melakukan itu, dan kenapa kok harus ditentang kan, gitu yang jadi permasalahan. Emang ditentang Pak? Ya bukan, mereka nggak berani menyatakan Ditentang. oh kami nentang, nggak gitu. Tapi ya dengan cara-cara seperti itu ya mereka menentang, dan kita harus melawan itu dengan keberhasilan. Iya. Itu loh. Oke. Tanggal berapa kemarin kita pelantikan? Tanggal 15. Tanggal 15. Pada saat itu memang kan aku nggak hadir karena kan lagi pulang kampung. Ya. Jadi nggak melihat secara langsung event yang besar itu. Ya, tapi ada foto abang kok. Iya Pak. Ada foto. Dan foto yang paling keren pakai kacamata sendiri. Itu pun karena aku tengok di grup. Oh, banyak orang udah kirim-kirim foto. Aku kok nggak ada fotoku gitu. Jadi macam anak tiri gitu. Karena aku cinta sama Pradi nih. Jadi aku nggak mau macam anak tiri gitu. Jadi gimana Bang tentang ini sangat luar biasa loh. Kalau menurutku cara pribadi, Pradi Batam bisa menghadirkan ketua umum. Ya, itulah. Gimana sih konsepnya itu? Jadi memang ketua DPC kita berusaha keras gimana supaya pelantikan kita ini dihadirkan oleh ketum, ya kan, dan disambut baik di sana. Akhirnya dijadwalkan awalnya tanggal 10, dan ketum yang minta perubahan tanggal 15 karena beliau tidak bisa hadir tanggal 10. Akhirnya kita mundur tanggal 15, dan kita konsep lah acara itu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya karena ini ketum yang hadir, ya kan, kita DPC harus punya sikap yang baik, dan kita harus menunjukkan ke ketum DPN bahwasanya loh, Pradi DPC ini ternyata punya potensi untuk dijadikan, ya mungkin bisa jadi rakernas kayak gitu. Ya bisalah mereka berpikir untuk rapimnas seperti itu kan.
tidak, kita berarti sanggup gitu loh untuk melaksanakan itu gitu loh, dan diapresiasi. Akhirnya mereka merasa takjub, ya kemungkinan besar bisa nanti rakernas kita ada di Batam. Itu goalnya ya. Iya. Karena melihat istilahnya, oh ternyata mereka mampu, langsung ketua umum turun kan. Iya. Ternyata mereka mampu, Batam kondusif Ya, kondusif. untuk acara rakernas ini. Dan kita pun cukup mewah, megah coba. Ya cukup megah lah bang kalau kita lihat, karena akhirnya banyak juga dari DPC lain mengakui wah ternyata Batam top, Batam megah gitu kan, seperti Banyak. itu. Ada dari dari ketua DPC Pinang, ya kan Karimun, ya kan yang dari luar yang hanya melihat dari YouTube seperti itu kan. Nah, akhirnya mereka mengapresiasi kerja DPC Batam. Ya itu keberhasilan bersama karena anggotanya kompak. Iya. Atau karena gini, istilahnya kan itu kan acara kita mewah, apa hanya di Batam aja mewah begitu. Makanya mereka minta belajar atau apa? Ya nggak tahu ya bang, karena aku juga baru pertama kali ya melaksanakan pelantikan ini, dan saya pun juga belum pernah lihat juga pelantikan DPC yang lain. Jadi ya bagi saya ya inilah barometer khususnya nih untuk kita yang di Batam, ya kan. Ini kalau kalian mau buat acara minimal harus tinggi dong dari kami kan gitu. Jangan sampai kalian di bawah kami kan gitu. ini itu poin untuk OA lain. Ya kan, kalau mau ngadain pelantikan minimal kan harus lebih tinggi nih daripada kami, jangan sampai di bawah kan gitu. Jadi kan, kita udah ngeletak batas ambang minimal itu di situ bang. Karena gini juga, karena kalau sampai mereka naruh acara yang di bawah kita dan dihadiri ketua umum mereka kan kacau juga kan. Bisa dipecat langsung. Makanya jadi ya kita sekarang, karena kita juga baru pertama kali mengadakan lumayan di hotel yang mewah gitu kan. Ya ini jadi nilai enak, kita minimal kita masih di ambang atas lah gitu kan. Jadi kalau ada yang lain mau buat acara seperti itu, kalian harus lebih dari kami, dan kami bangga kalau ada yang lebih dari kami kan gitu. Ini bang, ini kan istilahnya membuat acara itu, mungkin kan orang luar hanya melihat finalnya, hanya melihat hasilnya. Jadi mereka tidak melihat bagaimana prosesnya. Bisa nggak abang ceritakan sesulit apa sih menaruh acara ini menjadi berhasil seperti itu? Apakah ada tekanan atau tim yang tidak solid atau bagaimana bang? Banyak sih bang. Jadi jujur aja ya, tekanan itu pasti ada, dan banyak orang-orang mungkin berharap bahwasanya ini gimana panitia ini bisa mensukseskan acara sebesar ini, karena kita juga menyampaikan di rapat pengurus bahwasanya kita bakalan buat konsep seperti ini segala macam. Akhirnya kita ya hal terkecil lah bang, dari foto aja. Ya, dari kita minta teman-teman mengumpulkan foto itu sampai 2 hari mau pelantikan itu hampir belum ada yang mengirimkan foto. Baru hanya sebagian lah, baru sekitar 30-40 orang. Anggota berapa? Pengurus kita 90 orang. 90 berarti 6. Ini. Tapi kita buktikan nih, ya kan, yang kita lakukan ini adalah hal yang positif dan baik. Ya kan, kita share ke semua grup, ya kan, akhirnya melihat orang-orang, juga kan? Iya, ternyata ini tujuannya gitu loh. Akhirnya secara diam-diam menjapri kita, mengirim foto. Sama aku juga gitu. Ya kan, nah, gitu loh, mengirim foto sampai bahkan 1 hari sebelum pelantikan itu masih ada yang ngirim foto, dan kita usaha cepat untuk ngedit untuk supaya bisa semuanya namanya naik dan fotonya naik. Akhirnya cuma tinggal 4 orang atau 5 orang lagi yang tidak ada fotonya. Coba, ya kan, berarti kan yang kita lakukan ini positif. Awalnya tadi orang belum melihat nih kinerja kita seperti apa, kita buktikan ternyata baik dan bagus, orang mendukung. Oh, ternyata ini tujuannya. Ya udah, akhirnya mereka diam-diam menjapri kita, ngirim foto. Ada bahkan malah jam 11 malam 1 hari ini
kita pelantikan tanggal 15, tanggal 14 jam 11 malam. Dan itu masih ada yang ngirim foto minta dimasukkan. Itu loh. Cuman untung kita juga punya tim, akhirnya kita kerja juga tetap kita laksanakan, akhirnya semuanya selesai. Akhirnya kan keren gitu loh. Akhirnya terlihat kita bahwasanya semuanya itu kompak. Gitu. Pada saat kayak abang tadi cerita telat mengirimkan foto, ada rasa kesal nggak? Capek nggak? Nah, jadi itulah bang, aku bilang tadi bahwasanya aku awalnya Pak Ketua DPC pun bilang kan, gimana yang ngirim foto segala macam. Aku bilang ya kita jalan aja Pak, selama yang kita lakukan ini hal yang baik dan positif, kenapa sih kita harus ragu-ragu gitu loh. Jangan malah kita gara-gara seperti itu kita hilangkan semua foto akhirnya. Nah, ya kita lanjutkan, yang nggak ada foto kita tampilkan, akhirnya kita share semuanya. Benar kan apa yang kita bilang, karena hampir dari kita semua ini adalah mendukung sesuatu yang baik. Selama itu baik dan positif pasti didukung. Itu dia poinnya. Jadi kalau itulah mungkin tentang foto, ada lagi nggak kesulitan yang dirasakan panitia waktu pembentukan selain ya kirim foto itu? Ya dana segala macam ya kan, kita juga kesulitan juga kemarin di masalah dana segala macam. Tapi di akhir-akhir kita push terus Bapak Wali Kota ya kan, akhirnya ada juga bantuan dari Bapak Wali Kota pada 2 hari menjelang pelantikan lah ya kan, akhirnya ada bantuan daripada Pak Wali Kota, akhirnya kita wah udah mulai lega nih itu. Tapi menjelang 2 hari pas mau pelantikan, jadi memang ya leganya itu udah mulai agak-agak longgar nih perjalanan kita ya 2 hari menjelang pelantikan kayak gitu. Karena baru dapat kepastian juga dari Pak Wali Kota yang membantu kita itu 2 hari sebelum pelantikan. Iya. Berarti intinya di sana walaupun banyak kesulitan, karena niat baik, Tuhan pasti nggak akan mempermalukan lah, itulah istilahnya kan. 20 orang tim kami bang. 20 orang. Untuk melaksanakan pelantikan itu cuma 20 orang. Makanya kita memang sampaikan ke ketua panitia adalah kita pengen tim yang kecil tapi bisa berbuat besar gitu, yang solid kan gitu. Entah apa sih kita bengkak-bengkak sampai 50 panitia, sampai 40 panitia, 30-an lebih ya kan. Ternyata yang bekerja pun cuma 20 kayak gitu kan. Yang mendingan ya udah kita cari orang-orang yang memang mau nggak meluangkan waktu untuk menyelesaikan pelantikan ini. Ya udah, ketika mereka mau ya yuk gabung gitu kan. Karena bilang lah kalau untuk mensukseskan ini semua tim orang abang itu punya pekerjaan masing-masing kan begitu. Iya. Betul-betul loyalitasnya tinggi. Untuk apa? Untuk memang mensukseskan acara ini, karena kan kita semua pengacara semua punya kegiatan masing-masing. Iya. Tapi untuk apa memang tim yang besar, banyak orangnya, tetapi ya gara-gara satu nanti bisa terjegal jadi berabe. Benar. Gitu ya. Berarti sukses acara gitu tuh ya. Ya, alhamdulillah lah. Banyak sih di YouTube juga, ada juga orang-orang YouTube yang masuk di acara itu. Ternyata mereka buat konten apa segala macam. Nggak minta royalti. Jadi udah kita dapat pun, udah ngeliat pun udah baru beberapa hari yang lalu lah saya ngeliat kan. Oh, ngeliat review juga ya kan. Ternyata ada pandangan-pandangan dari DPC lain tentang acara itu gitu kan. Ya, dari situlah kita tahu ada pandangan-pandangan dari DPC yang lain tadi, kayak Tanjung Pinang, kayak Karimun gitu kan. Berarti ini aku tanya pendapat. Berarti selama karena event inilah yang membuat orang mata DPC lain tertuju ke Batam nggak? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya, sampai semalam pun saya dikontak sama ketua DPC Pekanbaru, nanya nih katanya kan acara itu, saya kirimkan jadinya kontennya. Coba, kan? Dulunya nggak dilirik gitu mas abang ya. Coba. Sekarang udah. Gimana sih kita nggak jadi kebanggaan kan? Kita harusnya kita bangga dong. Ini pradi kita dan harusnya seluruh anggota tuh bangga gitu loh. Ketika ini terjadi gitu loh. Oh ternyata pradi kita besar karena kita
penyumpahan aja kita harus ke Pekanbaru kan. Iya. Kan kayak gitu. Ternyata kita bisa membuat Pekanbaru pun ya melihat bahwasanya wah, kita bisa ternyata melakukan ini gitu loh. Jadi gitu. Oh, harus di pengadilan tinggi ya. Kalau kita penyumpahan ya. Kalau ada pengadilan tinggi di Batam, kemungkinan bisa di Batam kan? Iya. Itu aja mungkin agak kesulitan kita kalau mau menaruh penyumpahan ya. Ya, itulah yang mungkin ada juga kan rancangan dari Pemko kan. Pak Ansakar waktu itu kan pernah juga kan mau mengusahakan coba PT ada ya PT kita sendiri kan. Ya. Oke bang, ini kalau kita lihat, oke, acara ini kan sebenarnya kalau menurut aku ini acara ini yang sukses ini adalah dasar. Ya. Awal mula, titik nol. Betul. Jangan acaranya besar, ya kan, pelantikan semua pengurusnya besar, tetapi 3 tahun 4 tahun kemudian atau sebulan yang akan datang nggak ada pekerjaan yang dilihat, bukan acara. Jadi maksudku udah siap nggak Pak Ketua yang terpilih ini yang sudah dilantik ini untuk mempertahankan atau menaikkan tingkat supaya semua DPC di luar sana melihat oh memang betul-betul Pradi Batam oke punya. Ya. Gimana? Itu dia bang, poinnya di situ. Jadi kita harus siap semuanya. Jadi semua tim pengurus yang sudah dipilih oleh ketua, bahwasanya ketua yakin itu adalah orang-orang yang siap berjuang bersama beliau. Itu dia poinnya. Nah, akhirnya kita harus menyusun semua program kerja segala macam, dan kita harus aktif. Pradi kita ini harus kembali lebih aktif lagi untuk yang dulunya udah baik, dan kita sekarang pengennya Pradi kita lebih baik, dan itu saya rasa tidak akan ada yang salah di situ selama kita semuanya sama-sama pengen memajukan Pradi tadi, dan itu hal yang positif. Saya rasa itu yang harus kita kejar dan kita harus dukung sama-sama seperti itu. Jadi nanti ya kita bakalan publikasikan semua kegiatan-kegiatan kita. Kenapa? Karena itu penting bang, ya kan? Penting. Jadi jangan sampai ada kegiatan tanpa publikasi. Jadi makanya kita juga dengan bagian humas juga kita pengen bahwasanya ayo nih kita punya acara, kita punya selesai acara nih, kalian harus publikasikan semua acara kita gitu loh. Supaya apa? Supaya nyata adanya, supaya tercatat juga dalam sejarah seperti itu. Berarti kalian ikut kalau nanti kami kan humas. Ya, setiap kita udah bicara sih sama ketua humas bahwasanya kita pengennya ke depannya bahwasanya setiap kegiatan kita, setiap acara kita itu harus tidak pernah tidak diliput oleh bagian humas. Bahkan ya hal sekecil misalnya ketua DPC harus pergi ke luar kota menghadiri acara-acara penting, itu wajib adanya publikasi gitu loh. Supaya apa? Supaya ya ternyata memang ada pergerakan kita, ada kerja kita gitu loh. Suasana ya, hidup suasana itu berganti-ganti nih. Ini bulan ini ternyata acara ini, ternyata bulan depan acara lain, kan itu yang kita harapkan gitu loh. Ya, itulah tantangan, seperti yang gue bilang, itulah tantangan terberat. Karena kan gini, seperti abang bilang tadi, kita sudah dilihat publik bahwasanya Pradi kita ini oke, ya kan. Tapi yang bisa nggak kita mempertahankan atau bahkan lebih lagi oke dari pelantikan itu? Oke, jawaban abang memang tadi sudah kita dengar bahwasannya ketua kita sekarang yang udah dilantik yang baru hidup. Dengar. Yang baru sudah memilih orang-orang yang betul-betul mau sama-sama memajukan Pradi kita ini ya. Ya, betul. Yang tersulit menurut abang untuk mengembangkan Pradi kita ini apa bang? Menyamakan tujuan sih bang, ya kan. Jadi jangan sampai ada yang berpikir ketika kita pengen buat ini itu adalah kemajuan pribadi orang itu gitu loh. Jadi murni segala yang kita lakukan sekarang adalah ini untuk kebesaran Pradi kita. Ini adalah jiwa kita gitu loh, ya kan. Jadi segala yang
kami lakukan atas nama Pradi itu bukan untuk kemajuan pribadi kami gitu loh, tapi untuk kemajuan seluruh anggota Pradi, untuk nama besar Pradi kita gitu loh, untuk membuktikan bahwasanya Pradi kita ini besar gitu loh. Nah, jadi itu yang harapan kita pengen bahwasanya semua anggota istilahnya jangan sampai berpikir wah ini atas dasar ingin kemajuan pribadi kita gitu loh. Jangan sampai ada timbul bahwasanya Pradi itu punya saya gitu. Karena itu yang sering saya dengar di luar-luaran sana. Pradi itu punya Sopandi. Kan itu Bang yang jadi masalah gitu loh. Aduh, kadang-kadang ya udah, jadi gimana lagi, kan kita jalan aja. Karena kita masih muda juga, ya udah kita jalan aja. Kenapa ada persepsi gitu menurut Abang? Nah itu dia, makanya saya pun bingung ya. Kenapa sih sampai ada persepsi seperti itu loh? Kenapa? Karena saya hanya ingin ini kita harus benar-benar maju. Kita mendukung penuh ketua DPC gitu kan. Nah, dan ketua DPC mempercayai kita untuk gimana caranya saya pengen Pradi kita maju gitu loh. Ya kan? Itulah mulai awalnya dari acara pelantikan, ya kan? Kita membuktikan kita bekerja keras, ya kan? Ya orang-orang itulah, kita nggak bisa melarang orang-orang berpikiran seperti itu kan. Cuman ya saya sampaikan bahwasanya yang kita lakukan selama ini murni untuk kebesaran Pradi. Itu saya nggak pernah sampaikan bahwasanya di depan ketum pun saya nggak pernah sampaikan ketum ini ini acara saya, nggak pernah. Ini acara DPC, ya kan? Inilah kebersamaan DPC Pradi, kita disupport semuanya oleh DPC Pradi, ya kan? Nggak pernah kita bilang ini kita disupport oleh ketua, kita disupport oleh panitia, nggak ada. Kita bilang ini adalah support daripada DPC Pradi Batam. Semua anggota berkontribusi di sini, ya kan? Akhirnya di sela-sela itu pun ada juga tanggapan bahwasanya nih anggota Pradi Batam kompak, akhirnya bisa membuat acara sebesar ini gitu. Jadi mendukung semua ya. Iya. Jadi harapan saya mudah-mudahan lah tidak ada lagi lah seperti itu bilang ini punya saya kan. Karena belum pernah saya beli kan gitu. Aduh. Iya sering juga ya terdengar ini Pradi si Anu ini. Kalau yang jelas itu kan di Kamel, ini punya Bang Andika kan gitu. Kalau Pradi ini kan punya kita bersama, janganlah sampai seperti itu gitu. Aduh. Tapi gini, boleh protes, tetapi dia harus menunjukkan kerja kerasnya juga untuk membangun. Betul. Nah itu saya sepakat untuk itu Bang. Jadi itulah, saya sering ketemu berdebat. Saya bilang, apa yang kalian protes kan? Oke, kalau kalian merasa protes, kalian yang bekerja di situ. Saya bilang nggak masalah, gitu loh, ya kan? Termasuk kita ribut masalah PBH segala macam gitu loh. Ini pengabdian, bukan sesuatu yang ada nilainya gitu loh. Hanya nilai pengabdian. Nah, siapa sih orang? Tidak semua orang advokat ini yang siap memberikan waktunya semuanya untuk benar-benar murni untuk turun mengabdi kepada masyarakat yang susah gitu loh. Dan kita meributkan hal yang itu gitu loh. Ya udah gini loh, kita sepakat untuk tidak usah orang-orang ini yang ada di situ, tapi tunjuk kami beberapa orang yang siap nih. Ternyata nggak ada nama-namanya gitu loh, ya kan gitu. Jangan sampai nanti akhirnya tidak berjalan lagi gitu loh. Nah makanya kita akan berharap bahwasanya ini bakalan banyak nanti sesuatu gebrakan baru yang bakalan hadir di Pradi gitu loh. Termasuk dari PBH-nya, dari DPC-nya, itu bakalan ya kita akan melihat acara itu yang terus-terusan, kegiatan yang terus-terusan di Pradi gitu loh selama 5 tahun ke depan. Oke Bang, di dalam kita tidak menutup kemungkinan yang muda ini yang punya punya pemikiran yang luas,
yang mau memajukan organisasi. Jadi pertanyaanku, di dalam pengurusan yang dipilih oleh ketua kita atau yang dilantik kemarin, berapa persen anak muda? 80%. 80%. Itu dari milenial. Jadi dari, ya kita anggaplah milenial itu mungkin angkatan 2000 ke atas lah Bang ya. Itu milenial lah itu kan. Dan saya pernah dibilang orang bahasanya, kalau bisa kita yang muda-muda ini janganlah ngambil mau ditempatkan di posisi yang di atas kata gitu kan. Saya bilang bahwasanya gini. Nah, saya nggak sependapat dengan itu. Jadi saya sampaikan bahwasanya kita tidak boleh menutup diri, ya kan? Saat ini adalah milenial ini adalah berpotensi untuk memajukan organisasi kita, dan mereka tidak mungkin belum terlalu banyak sibuk dengan case mereka gitu. Jadi waktu mereka pun lebih banyak juga, dan mereka energinya pun lebih baik saya rasa. Nah, selama yang milenial ini mau mengembangkan organisasi kita, saya tidak melarang siapapun boleh ada di posisi itu gitu saya bilang. Jadi tidak mesti kita harus bilang senior yang di atas atau yang lebih tinggi yang di atas, tidak. Tapi selama kalian merasa ini adalah milenial yang bisa berpotensi, saya rasa ya udah, kita kenapa sih kita harus menutup diri? Ini bukan nama pribadi dia, soalnya dia maju pun dia bawa nama Pradi. Kita butuh tenaga pikirannya untuk mengembangkan Pradi ini gitu loh. Nah, mungkin tanpa di posisi itu dia tidak akan bisa mengembangkan Pradi ini gitu loh. Jadi dengan kepercayaan diberikan dan dia sanggup, silakan jalanin aja. Tidak perlu kita pandang bahwasanya, karena kita pun dapat juga istilahnya bahwasanya di DPN pun seperti itu. Selama ketum merasa bahwasanya anak muda ini punya potensi, mampu, dia bakalan tarik ke DPN gitu loh, untuk mengurus, untuk mengembangkan DPN. Nah, itu yang harusnya kita sama-sama pikirkan. Ternyata tidak mesti harus senior, karena kan kalau beda nih, kalau etika menghormati itu beda Bang dengan ini kita berorganisasi, bukan kalau saya menghormati orang tua itu dengan saya tidak berkata kasar dan saya lebih nunduk ketika duduk sama dia gitu kan, tidak maki-maki dia di depan dia seperti itu kan. Itu enggak, maksudnya itulah ketika ketemu saya menegur duluan, itulah bentuk bahwasanya saya menghormati orang tua kayak gitu loh. Bukan berarti ketika saya harus maju untuk mengembangkan organisasi ternyata ada orang tua yang menghalangi saya sementara dia tidak juga mau maju, kan nggak mungkin saya harus menunggu dia kan gitu ya. Ya kita lewati dong, selama itu kebaikan gitu loh. Saya harus melewati dia karena saya pengen maju gitu loh. Ini kita bicara organisasi, bukan masalah pribadi gitu loh. Tapi kalau menghormati secara pribadi, saya menghormati yang senior kan kayak gitu. Oke. Ketika berapa puluh persen lah tadi anak-anak muda yang ada di pengurusan, pernah nggak waktu kita memilih pengurus ini, pernah nggak kita minta pendapat senior atau yang udah tua-tua untuk menempatkan anak muda di pengurusan ini? Jadi yang saya tahu ya Bang ya, yang saya tahu sebelum ketua memilih semua pengurus ini, dia sudah rapatkan dan dia sudah ada juga rapat khusus dengan para senior, terus kemudian dengan mantan ketua DPC Pradi, dengan penasehat seperti itu, untuk ya mereka pun mendukung bahwasanya ya. Dan di kampanyenya Pak Mustari pun ketika sebelum dia terpilih, dia sampaikan bahwasanya kita pengen milenial ini lebih maju gitu loh. Dan saya pastikan bahwasanya pengurus saya nanti adalah benar-benar dari kaum milenial gitu loh. Nah seperti itu, makanya akhirnya mungkin sudah pertimbangan dan sudah berdiskusi sana sini, ya akhirnya terbentuklah itu semua gitu loh. Dan terbukti
kalau kita lihat secara kasat mata terbukti bahwasanya karena anak muda ini yang banyak mengambil peran sehingga ya wow acara kita. Iya, tapi kan kita bisa lihat lah di kepengurusan itu ketua-ketuanya tetap yang senior kan kayak gitu. Cuman ya yang milenial ini mengisi di bagian wakil-wakilnya. Kenapa ya? Itulah untuk membackup tadi. Jadi ketika senior mungkin sibuk, ya kita yang harus bekerja gitu loh. Ini kan lucu nanti kalau misalnya ketuanya senior, yang backup pun yang senior juga gitu loh. Jadi akhirnya ya sama-sama sibuk semuanya. Ya akhirnya terbengkalai lagi gitu loh, dan akhirnya kita gitu-gitu lagi gitu. Karena bilanglah Bang gini, kalau semua senior nanti yang menduduki posisi-posisi tidak ada anak mudanya, mereka saling segan menyuruh. Nah itu dia ya kan. Kalau sekiranya senior kita, pimpinan kita kan, Dik, ini kita kan publikasi, tolonglah kau apa ya. Jadi enak dia ngatur kita. Benar. Kita hormat sama orang tua, siap komandan gitu ya. Ya itu Bang maksud kita. Maksudnya ya kalau kayak saya lah, saya ini wakil sekretaris kan. Sekretaris saya itu Pak Ispandir, ketuanya gitu loh. Sebenarnya kan cuma nama Pak Ispandir. Kemajuan sekretaris itu sebenarnya Pak Ispandir gitu loh. Saya hanya membackup apa yang dibutuhkan oleh Pak Ispandir gitu loh. Pak Ispandir mungkin sibuk ya kan, saya yang bakalan menjalankan apa sih program daripada sekretaris kan kayak gitu loh. Nah posisi saya ini sebenarnya pembantu Bang, wakil gitu loh. Nah ternyata kenapa harus diributkan gitu loh. Kan nggak mungkin wakilnya Pak Ispandir ini senior juga. Ayo coba bayangin, coba kalau Pak Ispandir sekretaris ternyata wakilnya itu senior juga gitu loh. Pak Suryo pula kan. Hah, macam mana coba? Kan lucu Bang jadinya. Ayo. Ini Pak Ispandir atau yang satu angkatan di atasnya Pak Ispandir atau 2 angkatan. Ya. Saling menyegani. No, jadinya repot gitu kan. Nah kan kayak gini, makanya maksudnya kita ya harusnya kita bisa berpikir itu loh. Bener nih ternyata nggak mungkin dong Pak Ispandir ditempatkan sebagai sekretaris, ternyata wakil-wakilnya yang lebih tua daripada Pak Ispandir. Ya ujung-ujungnya Pak Ispandir sendiri yang bekerja bos. Kan gitu. Itu yang tadi jadi segan kan. Nah, cuman ini kadang-kadang diputar-putar gitu loh. Seolah-olah tinggi banget seperti ini kayak gitu kan. Padahal enggak. Itu pembantu bos, pembantunya sekretaris bos gitu. Itu yang bahasa kasarnya itu, lu ini pembantu sekretaris gitu loh. Cuman ya apalagi gitu kan, kita kan nggak mungkin kan. Karena kita memajukan Pradi, siap lah jadi pembantu. Dia bilang kan. Saya siap gitu makanya. Saya siap ditempatkan di mana aja, disibukkan di mana aja, kita siap. Karena ya memang itu tugas kita gitu loh. Kita pengen maju bersama-sama. Karena bilanglah setiap tahun itu pasti ada regenerasi. Iya. Jadi bagaimana mempersiapkan gini. Kalau menurut pandanganku, Pradi ini akan ada sampai 60 tahun yang akan datang. Benar. Jadi kalau yang udah senior-senior sekarang tidak mendidik anak muda, jangankan 60-10 tahun lagi akan hilang. Betul Bang. Itu dia. Harapan kita tuh bahwasanya yang senior-senior ini memberikanlah dukungan, memberikan support, memberikan masukan yang baik untuk yang milenial. Jangan sampai justru yang senior malah akhirnya membiarkan, terus merasa dia disakiti segala macam. Janganlah seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya setelah pelantikan ini ya, saya pengennya yang senior menasihati yang junior gitu kan. Ya dengan cara yang baik-baik lah menasihatinya juga kan. Ya mungkin dengan bertemu, dengan ngajak ngopi, dengan traktir makan kan gitu kan. Traktir makan ya. Jangan dibantai di grup kan gitu kan. Kadang-kadang kita udah capek kerja dibantai di grup ya kan, apa tak? Ya emosi juga kan seperti itu Bang. Jadinya itulah aku bilang tadi, sebenarnya kalau kita berpikir yang positifnya, karena kita tahu regenerasi, karena kita tahu istilahnya ya Pradi ini akan maju sampai 100 tahun ke depan.
bagaimana ini maju kalau nggak anak-anak muda ini sekarang yang dididik. Benar. Nah, jadi yang senior nanti akan habis waktunya, akan hanya mengopi di rumah, tidak mau berorganisasi lagi, ya anak muda lah. Kalau nggak hilang nanti. Ya, benar. Pradi ini akan close, tutup gitu. Oke, jadi nggak benar ini Pradi ini milik Sopandi. Karena nggak ada aktanya, Bang. Nggak ada akta notaris. Aduh. Enggak ya? Enggak. Jadi oke, itu udah close, berarti tidak. Nah, Ini close. Pradi milik kita Ya, bersama. ini saya Sopani menyatakan Pradi bukan punya saya. Kalau enggak masuk lah KTA itu sama saya semua, Bos. Iya, iya. Tanda tangan abang jadi di belakang KTA gitu tuh ya. Udah mewah mobil saya. Karena memang PBH kepengurusan ini nggak ada uang yang kita dapat. Betul, Bang. Malah uang kita keluar, Bos. Keluar ya kan? Waktu kita habis. Coba. Cuman masih juga dibilang ya udah nggak apa-apa. Kita menunjukkan kinerja aja sih sebenarnya.